Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan serta keberkahan selalu. Ya anak-anak, walaupun pembelajaran masih menggunakan metode daring, tidak bisa bertatap muka di sekolah, tidak bisa datang ke sekolah menggunakan seragam, masuk ke ruangan kelas, bertemu dengan teman-teman. Tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar, walaupun di rumah ditemani dengan bapak dan ibu kalian masing-masing. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti ini, kalian jangan lupa tetap harus jaga kesehatan, makan sehat, terus hidupnya juga harus sehat, rajin-rajin olahraga, rajin-rajin untuk sering cuci tangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran bimbingan dan konseling hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan belajar sehingga menjadi lebih produktif. Waktu di MPLS kalian sudah melihat video belum? Nah, coba dilihat dulu ya. Ada materi tentang belajar yang efektif. Nah, ini cuplikannya. Itu tadi cuplikan dari video tentang belajar efektif. Kalian harus lihat dulu di video itu ya. Jangan lupa, karena di sana ada beberapa cara untuk belajar yang efektif yang bisa kalian gunakan belajar di rumah. Oke, selanjutnya kebiasaan belajar. Apa sih kebiasaan belajar itu? Kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang sehingga bersifat otomatis. Jadi, kebiasaan itu adalah sikap kita, tingkah laku kita yang kita lakukan secara kontinu. Jadi, secara berulang-ulang kalian lakukan terus sehingga akan timbul rasa kalau saya belum melakukan ini, itu akan ada yang kurang gitu. Nah, jadi itu tidak bisa langsung. Misalkan hari ini kalian melakukan sesuatu, terus kemudian besok sudah tidak dilakukan lagi. Nah, itu belum menjadi kebiasaan. Tapi misalkan contohnya seperti sholat 5 waktu. Nah, kalian harus tepat waktu dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalian tepat waktu terus, itu dilakukan dari kecil. Kalian sudah belajar kan, belajar untuk sholat. Nah, itu dilakukan terus menerus. Saat kalian tidak melakukan, nah itu akan ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, itu yang dinamakan kebiasaan. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu dan itu belum dilakukan, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Kemudian belajar adalah tingkah laku atau tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, percakapan, dan keterampilan. Nah, apa sih belajar itu, seperti apa sih? Kita dari kecil pasti orang tua kalian sudah mengajarkan ya. Ada yang awal dulu belajar kita diajari untuk makan, bagaimana cara makan, bagaimana kita makan itu harus menggunakan tangan yang mana, kita makan itu harus menggunakan apa. Kita makan ada sendok, ada garpu, ada piringnya untuk tempat makanannya. Itu kan ilmu baru ya, pengetahuan baru yang diberikan oleh orang tua. Jadi sebenarnya belajar itu sudah kita lakukan dari kecil, dari masa kita bayi. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah belajar. Kemudian bertambahnya usia, kita mulai belajar merangkai. Cara
berjalan, kemudian bicara, dan lain sebagainya. Sampai kita sudah siap untuk masuk ke dunia pendidikan, yang dunia sekolah. Kalian mungkin ada yang masuk TK, terus kemudian SD. Nah, sekarang sudah masuk SMP. Itu kalian mencari informasi baru, ya kan, pengetahuan baru. Kalau di rumah, kebanyakan pembelajaran kita adalah pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di sekolah yang pembelajaran formal, kalian diajarkan ada berbagai macam mata pelajaran. Mungkin ada sejarah, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, bahkan juga ada keterampilan yang seni budaya. Mungkin nanti ada ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri. Nah, itu adalah pembelajaran lebih lagi yang akan bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di sekolah sudah belajar dari pagi sampai sore misalkan. Setelah itu tidak mau belajar lagi. Sudah sampai di rumah, tinggal, kan saya sudah belajar, saya sekarang tidur aja, main game aja. Nah, itu adalah sikap yang harus kita hindari, karena belajar di rumah itu untuk mengulang beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah, jadi agar tidak lupa. Kan tadi di sekolah diterangkan oleh Bapak Ibu guru, ya kan. Nah, di rumah kita mereview lagi apa sih yang sudah kita pahami, apa sih yang sudah kita dapat dari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tadi di sekolah. Kita buka-buka lagi, tidak usah lama-lama, yang penting dibaca terus. Kita sempatkanlah waktu mungkin 1 jam 2 jam untuk mereview lagi, untuk melihat lagi, membaca lagi materi-materi yang tadi disampaikan Bapak Ibu guru dan mempersiapkan untuk pembelajaran keesokan harinya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang kebiasaan, kemudian apa itu belajar, kemudian kebiasaan belajar itu apa kalau begitu. Nah, kebiasaan belajar adalah proses pembentukan tingkah laku gemar atau senang dalam belajar, atau senang mendapatkan informasi yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap-sikap atau kebiasaan baru yang tepat dan positif. Contohnya tadi kita sudah belajar di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore dengan berbagai macam pelajaran, mata pelajaran yang diinformasikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kita di rumah setelah pulang sekolah, kemudian istirahat sebentar, mencoba lagi, membuka lagi mata pelajaran apa tadi yang sudah diajarkan. Kita buka lagi, kita review lagi. Oh iya ya, jadi materi ini seperti ini, materi ini seperti ini. Oh, kalau ini menurut saya caranya seperti ini, caranya seperti ini. Dan kita bisa mencari tahu lagi dari informasi sumber lain. Jadi bisa mencari lagi informasi dari sumber yang lain. Misalkan kalian sudah mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru, kemudian kalian berdiskusi dengan kakak kalian atau teman kalian, atau ada yang mengikuti les misalkan. Nah, itu biasanya akan ada berbagai macam masukan dari orang-orang tersebut. Itu bisa kalian gunakan. Oh, ini menurut Bapak Ibu guru seperti ini, menurut teman saya seperti ini, menurut guru les saya seperti ini, menurut kakak saya seperti ini. Oh, jadi ternyata garis besarnya adalah saya menemukan ini loh. Jadi ternyata materi tentang ini itu adalah seperti ini, seperti ini. Nah, itu
hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan untuk mencari informasi seperti itu harus kalian kembangkan. Jadi tidak hanya belajar di sekolah. Belajar itu tidak juga cuman tentang mata pelajaran. Contohnya kalian memasak, membantu orang tua, itu juga belajar untuk bertahan hidup misalkan. Nah, nanti di SMP kan ada ekstrakurikuler pramuka. Biasanya di pramuka kan ada kemahan, kan? Kemahan kan harus memasak sendiri. Nah, itu kan butuh keterampilan sendiri. Nah, kalau kalian tidak belajar dari sekarang, pasti nanti akan kesusahan. Jadi itu juga harus dipelajari. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kemudian dari video yang sebelumnya, di MPLS sebelumnya kan Bu Sela sudah menginformasikan ada 3 cara belajar, ya kan? Ada visual, auditory, kemudian kinestetik. Kemudian bagaimana sih lingkungan yang kita inginkan untuk belajar? Apakah kita suka sendiri? Apakah kita suka mendengarkan musik? Ataukah kita suka, saya sukanya itu sambil nongkrong, sambil belajar? Nah, atau kita sukanya belajar bersama teman-teman, belajar kelompok gitu. Oke, dari materi hari ini, kemudian juga video yang Bu Sela tayangkan waktu MPLS, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian tuliskan bagaimana cara belajar kalian. Kan ada 3 cara. Dari video itu silakan kalian lihat, kemudian kalian cari tahu kalian termasuk tipe yang mana. Nah, setelah itu kalian tuliskan juga bagaimana cara belajarnya itu seperti apa. Jadi kan kalian sudah menentukan, misalkan saya visual cara belajarnya, saya itu kalau belajar harus seperti ini. Nah, itu kalian tuliskan juga. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungan yang kalian inginkan atau kalian nyaman untuk belajar. Nah, ya 2 soal saja, silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dalam belajar, harus tetap hidup sehat, dan rajin-rajin mencari informasi di media-media lain. Oke? Itu saja. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.